Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anak-anak kami yang salihah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita yang berkaitan tentang akidah, dan kita sampai kepada pertemuan yang ke-8. Banati as-salihat azani Allahu wa iyyakunna jami'an. Sebelum kita melanjutkan kembali pelajaran kita, Ustadz minta kalian untuk duduk yang rapi dan mendengarkan pelajaran dengan baik. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala hari ini kita akan belajar pelajaran yang baru, dan sebelum kita masuk ke pelajaran, Ustadz ingin jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak beliau. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullah taala. Kita sampai kepada bab yang kelima, mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keluarga-keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk atau cara atau bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seorang bisa mencintai orang lain kecuali setelah dia atau kecuali dengan dia mengetahui orang-orang atau apa-apa yang berkaitan tentangnya. Kita tidak akan mungkin bisa mencintai orang tua misalnya, kecuali kita memahami bagaimana orang tua kita, atau orang-orang terdekat kita. Kita cinta dengan mereka karena mereka kita tahu bagaimana sifatnya, bagaimana ininya dan seterusnya. Begitu juga dengan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semerta-merta ketika kalian bilang saya cinta Rasulullah kemudian kalian cinta, enggak. Tentu kalian akan cinta kalau kalian baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya. Maka itu cara untuk kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan belajar atau kita akan mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di awal-awal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah dari perjalanan dagang ke Syam. Rasulullah ketika muda beliau berdagang, beliau berdagang ke kota Syam bersama bosnya yang bernama Khadijah. Beliau adalah nanti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdagang ke kota Syam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah. Kemudian Khadijah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini kalau kita bahasakan, beliau adalah bosnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut bersama Khadijah di dalam berdagang. Khadijah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat amanah. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang itu amanah, jujur orangnya. Ini sifat akhlak Nabi juga.
orangnya amanah dan juga baik. Ya, orangnya jujur dan orangnya baik. Nah, Khadijah melihat itu pada diri Rasulullah SAW, lantas menceritakan tentang ini kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Ya, curhat istilahnya. Ya, Khadijah, beliau itu menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW adalah orang atau laki-laki yang amanah, baik, jujur, dan juga ulet di dalam bekerja. Ya, kemudian setelah diceritakan hal ini kepada Nafisah binti Muniyah, kemudian Nafisah pergi ke Rasulullah SAW menceritakan akan hal itu. Ya, bahwasanya Khadijah itu ingin Nabi SAW mempersunting dirinya. Lalu Nafisah pergi ke Rasulullah menceritakan akan hal itu, dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Rasulullah menerima. Ya. Dan kemudian beberapa bulan atau minggu setelahnya datanglah Rasulullah SAW untuk melamar Khadijah. Ya, melamar Khadijah. Tidak lama pernikahan pun dilangsungkan. Jadi ini Khadijah merupakan istri pertama Nabi SAW. Kemudian itu cerita tentang Khadijah ketika ya dipersunting dengan Nabi SAW. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak istri. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak istri. Ya. Nanti kita akan sebutkan. Ya, sekilas hanya kita akan sebutkan nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sedikit tahu ya yang berkaitan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Kemudian yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau adalah anaknya Abu Bakar. Kemudian yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Kemudian yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah. Kemudian yang keenam adalah Ummu Salamah. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsh. Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Harith bin Abi Dirar. Kemudian yang kesembilan adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang kesepuluh adalah Ummu Habibah. Yang ke-11 adalah Maimunah bintil Haris bin Hazm. Banati as-salihat azani Allah wa iyyakum. Ada 11 ya, ada 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada 13, tapi kita fokus untuk membahas ya 11 ummahatul mukminin, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membangun keluarga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini khusus ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melihat tentang kemaslahatan dakwah. Kemaslahatan agar dakwah diterima. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan ini melainkan karena memang itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah kita mengetahui beberapa nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jangan lupa kita juga berusaha untuk menghafalnya walaupun singkat. Ya, walaupun
singkat. 6. Jadi ada 11 istri atau ummahatul mukminin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di evaluasi ini Ustaz ingin meminta kalian membaca kembali nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Ustaz ingin memberikan tugas ya untuk menghafal istri-istri nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena pertemuan yang ke-7 kemarin Ustaz sudah berikan nilai tugas ya. Dan sekedar Ustaz menghimbau, sekedar Ustaz memberikan motivasi kepada kita semua ya. Setelah kita belajar ini ya, kita berusaha untuk menghafal nama-nama istri Nabi. Walaupun mungkin Ustaz tidak perintahkan, Ustaz tidak suruh kalian untuk menulisnya, menghafalnya, ya kalian tidak setor nama-namanya kepada Ustaz ya. Walaupun tidak Ustaz suruh seperti itu, tetap kalian sebagai seorang penuntut ilmu harus berusaha untuk menghafal ilmu yang dipelajari. Karena ilmu adalah ibadah, bukan sekedar kita mendapatkan nilai, bukan sekedar kita ingin ranking 1 dan seterusnya, enggak, tapi kita belajar benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di akhir sesi ini kita tutup pertemuan yang ke-8 ini dengan membaca doa kafaratul majlis, atau sebelumnya insyaallah nanti di pertemuan yang ke-9 kita akan bahas secara rinci hal-hal yang berkaitan tentang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang berkaitan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian pemahaman yang baik. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.